Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan. Saya mahasiswa program Studi Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di video ini saya akan membahas apa itu politik, bagaimana sejarah perkembangannya. Lalu di sini saya juga akan membahas apa itu negara dan apa itu kekuasaan. Oke, secara singkat, politik adalah suatu proses dan cara untuk mengatur masyarakat, menentukan kebijakan juga, dan mengambil keputusan demi kepentingan umum. Dalam politik, individu atau kelompok berupaya mendapatkan dan mempengaruhi kekuasaan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Oke, lanjut poin yang kedua, yaitu sejarah perkembangan ilmu politik. Sejarah perkembangan ilmu politik itu merupakan suatu perjalanan panjang yang mencerminkan bagaimana manusia berusaha memahami kekuasaan, pemerintahan, dan hubungan sosial. Ilmu politik dimulai sejak zaman kuno, terutama di Yunani kuno melalui pemikiran filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Plato dalam bukunya yang berjudul Republik menggagas konsep negara ideal dan keadilan. Aristoteles yang sering disebut sebagai bapak ilmu politik menulis Politics, di mana ia menganalisis berbagai bentuk pemerintahan dan membedah konsep negara. Di Romawi kuno, teman-teman, konsep hukum dan republik berkembang, di mana Cicero pada saat itu memperkenalkan pemikiran tentang hak asasi manusia dan kewajiban moral pemimpin yang kemudian menjadi fondasi etika politik. Yang kedua adalah pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan, Gereja Katolik memiliki pengaruh besar dalam politik di Eropa, dengan tokoh seperti Thomas Aquinas yang memperkenalkan pemikiran politik berdasarkan prinsip-prinsip agama dan menggabungkan teologi dengan politik. Sementara itu, di dunia Islam, pemikiran politik berkembang melalui tokoh-tokoh seperti Al-Farabi, Al-Mawardi, dan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dalam bukunya yang berjudul Muqaddimah itu menganalisis negara, kekuasaan, dan dinamika sosial yang mempengaruhi kehidupan politik. Selanjutnya, pada masa Renaissance dan awal pemikiran politik modern, tokoh Italia yang bernama Niccolo Machiavelli itu menulis buku The Prince yang menjadi dasar pemikiran politik modern dengan memisahkan politik dari agama dan memperkenalkan konsep realisme dalam politik serta pentingnya kekuasaan dalam pemerintahan. Nah, pemikiran politik pada saat itu semakin berkembang seiring dengan munculnya paham humanisme, yaitu paham tentang cara memanusiakan manusia lah kurang lebih. Lalu pada abad ke-19, pada saat revolusi industri, membawa banyak perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan, menumbuhkan ideologi baru seperti ideologi liberal, seperti liberalisme, sosialisme, dan kapitalisme. Lalu tokoh-tokoh yang terkenal pada saat itu, anggaplah Karl Marx lah. Karl Marx pada saat itu mengembangkan teori tentang perjuangan kelas dan mengkritik ketimpangan dalam kapitalisme. Lalu pada abad ke-20, dunia mengalami perubahan besar dalam struktur politik setelah pada masa itu terjadi Perang Dunia Pertama dan Kedua. Dengan peristiwa itu lahirlah organisasi baru, yaitu seperti Liga Bangsa-Bangsa, dan kemudian berubah menjadi PBB. Pada abad ke-20 juga terjadi Perang Dingin yang berfokus pada dua blok besar, yaitu Uni Soviet dan Amerika. Yang mana tujuan dari Perang Dingin ini salah satunya adalah menyebarkan ideologi mereka masing-masing. Yang Uni Soviet itu menyebarkan komunisme dan Amerikanya yang menyebarkan ideologi liberal. Lalu di era modern dan globalisasi, tepatnya pada masa kini, runtuhnya Uni Soviet pada 1991 menandai berakhirnya Perang Dingin dan mempercepat proses globalisasi. Demokrasi dan kapitalisme menyebar luas dan ilmu politik mulai menyoroti isu-isu global seperti hak asasi manusia, lingkungan, dan sosial juga menjadi bagian penting dalam politik.
mempercepat komunikasi dan mempengaruhi opini publik, tetapi juga menghadirkan tantangan baru seperti disinformasi. Nah, itu merupakan suatu tantangan baru bagi kehidupan globalisasi. Itu merupakan sejarah perkembangan politik, ya, teman-teman. Secara keseluruhan, perkembangan ilmu politik ini mencerminkan perjalanan manusia dalam mencari keadilan, keamanan, dan kesejahteraan melalui sistem pemerintahan yang efektif dari pemikir filsuf kuno, ya, yang saya sebutkan tadi, yaitu Aristoteles, Plato, dan Socrates. Pada masa Yunani kuno, ya, sampai dengan realitas publik digital saat ini. Ilmu politik itu terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Selanjutnya, poin ketiga, yaitu saya akan membahas apa itu negara. Negara itu merupakan suatu integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah agensi dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat itu sendiri. Manusia hidup dalam suasana kerjasama sekaligus suasana antagonis dan penuh bertentangan. Nah, negara bisa dikatakan sebagai negara apabila memiliki beberapa unsur, yaitu seperti wilayah, penduduk, pemerintah, dan kedaulatan. Itu merupakan definisi daripada negara. Yang selanjutnya sekaligus menjadi poin terakhir adalah kekuasaan. Di sini saya akan membahas apa itu kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi atau mengendalikan tindakan, keputusan, dan pemikiran orang lain. Dalam konteks politik, kekuasaan memungkinkan pemerintah atau pemimpin membuat kebijakan, menetapkan aturan, dan menjaga ketertiban di masyarakat. Kekuasaan dapat bersumber dari otoritas resmi, pengaruh sosial, atau kemampuan untuk memberikan insentif atau sanksi, dan merupakan elemen penting dalam menjalankan pemerintahan. Nah, itu merupakan definisi daripada kekuasaan itu sendiri. Saya rasa cukup untuk pembahasan materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.